Febri, Rizky. Yo, what's up, man? Za. Lu udah kayak rapper aja lu. Padahal bukan siapa-siapa ya. Iya. Enggak sih, sebenarnya lu pahlawan nih. Kenapa aku pahlawan? Pahlawan di keluarga lu kan. Wanjay. Pahlawan gak tuh? Kenapa aku jadi pahlawan, Om? Kayaknya lu jadi satu-satunya harapan orang tua lu yang apa ya, yang jadi miliarder deh di keluarga lu. Bener gak sih? Kalau harapan orang tua Iya, ya kan. pasti Kita gitu berharap. kan. Tapi kenyataannya gimana? Belum, Nah, tapi kan belum. menuju ke sana kan. Insya Allah. Betul. Jadi gimana sih Pep? Sorry, gue nanya ini dulu dong. Kabar lo? Gimana kabar lo? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Apa Alhamdulillah. kesibukan sekarang? Biasa sibuk. Ya, kesibukan manusia kan gitu ya kan. Berbaring, tidur. Rebahan. Termasuk ke berbahan jadi ya. Rebahan sampai menghasilkan uang kan boleh, Om? Bisa. Bisa kan? Apa tuh? Hah? Rebahan sambil ngasihkan uang. Ya kan rebahan. Oh Kan banyak kan. kacau lu. Gak gitu juga Gitu kan nih, juga Om. ya. Iya. Nah, sebenarnya apa nih, Om? Kenapa aku diundang kemari gitu kan? Apa Enggak yang mau? sih, sebenarnya gue ngundang lo ke sini nih, gue pengen ngumpulin satu cerita, tapi cerita ini bisa bermanfaat gitu buat orang banyak. Bahkan ini bisa juga bermanfaat buat lo nantinya, buat gue juga. Jadi Iya, gue iya. tuh pengen ngebahas salah satu tema, yaitu Di podcast ini ya kita di bahas podcast tema ini. ya. Di podcast ini gue pengen ngebahas tema pengorbanan orang tua kita loh. Pengorbanan orang tua. Bener, karena gini, Hmm. ada pepatah yang bilang kasih ibu ya, sebenarnya kasih ibu sepanjang masa. Iya, Ya kan? iya. Dan itu nggak bisa dibales, kayak Iwan Fals bilang di lagunya, tak mampu Iya. aku membalas. Butuh gitar nih. Lu lah yang Iya, jago main iya. gitar. Nah, Mana ada, Om? dari situlah gue pengen ngangkat tema ini menjadi sebuah cerita yang bisa didengar orang dan memiliki pesan moral yang kental banget gitu loh. Artinya ketika orang nonton ini, dia nggak hanya sebagai hiburan, tapi bisa menjadi sebuah pesan, oh begini ya ceritanya, gue harus begini kepada orang tua gue. Atau dia ketika dia menjadi orang tua nantinya, oh gue pengen jadi orang tua yang benar-benar baik gitu loh untuk anak-anak gue gitu. Karena dengan dia dengar cerita kita di podcast ini, ya kebuka lah semua pikiran orang, maupun dia jadi anak maupun dia jadi orang tua, dia kebuka semua gitu. Kebuka Iya, artinya yang selama ini dia sebagai anak dia kurang ajar, katakanlah seperti itu ya, atau dia sebagai orang tua dia tidak menjadi orang tua yang baik, ketika dia nonton ini, nah dia sadar gitu. Nah seperti itu sih. Karena sebenarnya kan gini ya, Bang ya. Permasalahan gitu ya. Permasalahan itu terjadi karena biasanya orang nggak ngomong langsung gitu ya kan. Betul. Sebenarnya itu ide yang bagus ya, pengorbanan orang tua. Nanti narasumbernya ini misalnya si anak atau si orang tua? Bebas. Kita mau pakai dia sebagai anak atau sebagai orang tua. Oh, Intinya iya, tuh iya. gue pengen ngebahas apa ya, pengorbanan orang tua lah gitu untuk anaknya. Karena sebenarnya gini, Bang. Semua orang sebenarnya masing-masing orang ini sebenarnya mereka tahu pengorbanan orang tua itu kayak apa, tapi nggak mau dibahas gitu ya kan. Nggak mau dibahas, males ngebahas, atau nggak ada orang yang mau menanyakan gitu ya kan. Betul. Nah gitu. Sebenarnya kalau diadain podcast, diceritain di sini gitu kan, sama aja kita menceritain masalah gitu kan, menceritain masalah masing-masing orang gitu ya kan. Sebenarnya gini Pep, yang gue bahas bukan masalahnya. Nah, yang mau gue bahas itu kebaikannya, justru pengorbanan orang tuanya. Tapi kalau misalnya dia bermasalah dengan orang tuanya, gue nggak mau ngebahas itu. Iya. Gue pengen tahu sih gimana sih pengorbanan orang tua lu sama lu, yang pengen lu bagiin gitu loh. Dan menurut lu ini bisa jadi contoh buat orang lain. Nah kayak gitu. Tapi kalau dia bermasalah dengan orang tua ya gue nggak mau ngebahas ya. Iya. Karena kalau gue bahas di sini nanti ditiru orang, gue bisa jadi masalah dong buat gue. Iya kan. Nah di situ yang gue pengen bahas itu ya pengorbanannya Pep. Lu sendiri gimana? Sama orang tua gue. Iya. Wah lu kebalikin. Siapa Ya kan, yang punya mana acara tahu nih? kan misalnya ini kan ceritanya ini kan video pembukaan gitu ya kan. Betul. Mana tahu dari
Lu sendiri gitu Kalau kan. gue pribadi sih gue lebih apa ya, sama orang tua gue hormat, Pep. Hormat. Hormat banget. Ya kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin waktu zaman-zaman gue masih muda ya Nah mungkin itu. ada aja cerita yang gue istilahnya tanda kutip ya gue masih melawan lah gitu kan. Nah, Tapi kalau saat ini gue sangat hormat bener, nggak berani gue nyakitin. Maksudnya itu kan bikin dia ada sedih. perubahan nih. Hmm, Ya kan ada perubahan nih dari yang biasanya melawan gitu iya kan, iya iya. berubah jadi Iya, kita apa ya? Artinya kita saya bilang itu ada berbakti gitu kan, nggak mau betul. melawan orang tua atau gimana gitu. Nah, perubahan itu terjadi karena apa? Sebenarnya gue Ada momen nggak kah terlalu gimana? berubah banget sih Pep ya, karena Hmm. gue sama orang tua gue tuh gue bukan tipe yang pelawan banget gitu. Artinya gue sangat hormat memang dari dulu sangat, tapi ketika saat kesininya gue lebih menghormati lagi gitu. Gue lebih sadar bahwa orang tua itu memang sangat apa ya, sangat sangat berarti bagi gue gitu. Kenapa? Karena umur. Kalau alasannya ya, kalau ditanya alasannya kenapa, yang pertama dari segi jarak lah sebenarnya. Yang pertama nih, Lu di mana? gue sekarang kan tinggal di Padang, Nah, orang tua gue di Lampung. di Lampung. Iya, Oh Bandar ya, Lampung jauh ya, lebih jauh. tepatnya di Bandar Lampung itu jauh. Nah, ketika gue nggak berada di dekat mereka gitu kan, gue sangat membutuhkan mereka juga sebenarnya kan. Di Iya. situ lebih Jauh-jauh malah rindu jadinya. iya, Ya, lebih iya, lebih iya, iya. apa, lebih terasa gitu kan. Ya sebenarnya gue di Hmm. sini punya orang tua juga dari istri gue, karena bagi gue orang tua istri itu adalah orang tua gue juga sebenarnya. Iya, iya. Tapi kan hubungan lebih lebih ada ininya kan ke orang tua sebenarnya, Orang tua kandung ya. orang tua kandung gitu kan. Tapi perlakuan gue tetap sama gitu sama orang tua istri sama orang tua gue. Nah disitulah gue tuh berpikir bahwa benar-benar orang tua gue tuh, gue sangat membutuhkan mereka gitu. Hmm, Ya kalau iya, misalnya iya, gue melawan itu bukan arti gue sangat durhaka sih, dulu enggak. Cuman karena ketika berbeda pendapat, iya, ya iya. gue lebih memilih pendapat gue gitu. Nah, berbeda Ini sebenarnya pendapat. siapa yang pembuatnya? Nah, aku mau nanya ini kan. Gini loh. Kita kan Mm-mm. biasa lah gitu kan. Kita punya Mm-mm. pendapat masing-masing. Kadang Betul. dibilang ngelawan, sebenarnya masing-masing kita ini pernah ngelawan. Artinya Betul. ngelawan di sini kan kita ingin pendapat kita juga didengar gitu ya kan. Mm-mm. Pernah nggak lu maksain pendapat lu gitu ya kan? Mm-mm. Tapi sampai sekarang lu nyesel. Bisa jadi itu nyeselnya cara menyampaikannya atau sebenarnya pendapat itu terlalu dipaksakan. Ya. Pokoknya lu kayak seolah seharusnya itu nggak disampaikan gitu ya. Oh, sebenarnya Pernah sih nggak kesana ya. Tapi ada suatu momen dulu yang Nah. yang gua dulu tuh nggak ngerti kondisinya. Iya, iya. Tapi ketika kesini gua ngerti. Itu Apa itu? ketika gua dulu pengen naik gunung. Itu kelas 2 Nanjak SMP. ya. 2 SMP. 2 SMP gua Pasti mau nggak naik dibolehin. gunung. Ya gua minta izin sama Iya. mama gua dong. Iya, iya, iya. Kata gua, "Mak, gua pengen naik gunung sama temen gua nih." Kata gua. Itu kelas 2 SMP, Pep. Iya, Masih iya. anak-anak lah ya, ABG ya. Iya. Itu ketika itu emak gua ngelarang gua. Mak, si mak. Ya emak gua. Bapak? Bapak gua minta izinnya sama mama gua kan. Nanti emak gua yang nyampein ke bokap gua kan. Iya, 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 iya. Bapak iya. gua minta izin. Gak boleh, Pep. Aha. Gak boleh sama orang tua gua. Dengan berbagai alasan mereka. Dan gua gak ngerti itu. Maksudnya gak ngerti di balik alasan dia ngelarang gua gak boleh naik gunung itu apa. Gua gak ngerti dulu. Taunya gua pengen naik gunung gitu kan. Hmm. Nah disitulah terjadi perdebatan. Pokoknya gue pengen naik gunung, Mak, kata gue. Dikasih duit nggak dikasih duit, gue tetap naik, kata gue. Iya, iya. Tapi iya. dia tetap melarang. Tapi dia nggak menjelaskan. Sebenarnya pengen menjelaskan kan gitu. Lu mah gak bakal ngerti. Saya gitu ya. Gak bakal ngerti lu. Akhirnya gue tetap naik gunung. Tapi udah dibolehin. Oh, udah dibolehin. Udah boleh. Tapi di proses lu minta dibolehin itu ada yang Itu orang tua gue yang ngalah. orang tua ngalah. Emak gue yang ngalah. Ya, arti kan kita kan udah nyampe pendapat kita Iya, gitu ya kan. iya benar. Sebenarnya kan orang tua khawatir. Ya. Khawatir banget anak kelas 2 SMP naik gunung Iyalah. di alam bebas gitu kan. Hmm, Ntar ada gimana meskipun sama orang berpengalaman nanti ya. bener. Karena kita juga sama-sama udah pernah ngerasain ngedaki ya. Aku juga pernah tuh gitu kan. Iya. Cuman emang ngelepas anak kecil
SMP pergi ke gunung itu semua orang tua pasti bakalan Khawatir, khawatir gitu khawatir kan. banget iya Nah makanya. kita yang pengen kan kita nih, Heeh. kita juga pasti nggak bakalan terima gitu kan, karena Iya, kita sendiri punya kondisi misalnya punya apa pendamping gitu kan, maksudnya bener. giantnya gitu kan atau yang lainnya gitu kan, Tetap rasa khawatir tetap khawatir itu ada. pasti ada gitu ya kan. Tapi gue yakinin sama orang tua gue gitu, kalau gue naik gunung ini gue sama ini si ini udah pernah naik, kata gue udah Iya, pernah, iya. udah duluan lah, dia udah berpengalaman lah istilahnya. Terus akhirnya ya orang tua gue ngalah. Tapi itu Ya. kan maksudnya lu dibilang ngelawan sih enggak juga gitu kan, sebenarnya gimana perjuangan lu minta izin gitu kan. Iya. Tapi ini lu yang ada nggak sih lu sampai berbeda pendapat dan lu maksain kali dan sekarang lu nyesel gitu loh. Aduh ya Allah, apa sih aku ngomong Oh, kayak gue gitu, pernah dulu gue. mungkin jatuhnya ngelawan ya. Iya, sebenarnya sih Nah, nggak ngelawan ya. nggak Maksudnya ngelawan tuh cuman gini, nggak seharusnya dibilang, nggak nggak seharusnya gue lakuin. nggak harusnya dilakuin Iya, gitu. karena gue nggak tahu juga gimana kondisi mereka kan. Gue nggak bisa menempatkan diri gue ke posisi mereka Gimana waktu ceritanya? itu. Gue udah kerja waktu itu Pep, Aha, di perusahaan swasta ya. perusahaan Di swasta. perusahaan swasta. Oh, nggak usah bilang ya. Bisa dibilang. Nggak usah dibilang. Perusahaan swasta. Adsense. Udah 3 tahun ya kan. Iya, iya. Ah, posisi gue tuh udah jadi kepala cabang waktu itu. Nah, terus? Cuman gue nggak bilang sama orang tua gue mau resign. Karena gue dulu Oh, pengen, yang mau resign-nya nggak dibilang. nggak bilang. Gue bilangnya ketika gue udah resign. Gue bilang gue pengen usaha. Dulu kan heboh banget entrepreneur kan. Iya, iya, iya. Ya kan. Dan gue memang demen banget sih gue pengen jadi entrepreneur gitu. Cuman belum kesampaian sampai sekarang. Iya. Gue resign Pep. Alasan gue pengen usaha, gue pengen mandiri gitu loh. Gak mungkin gue ikut orang terus, gue bilang gitu kan. Iya, iya, iya. Mereka tuh kecewa banget sebenarnya. Sebenarnya nggak ngelawan juga sih ya. Cuman ada momen yang mereka itu nggak setuju sebenarnya sama keputusan gua. Cuman nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Tapi gua Iya, iya. gua ngelihat mereka kecewa banget gitu. Karena ketika gua mulai usaha juga nggak jadi apa-apa juga, waktu Iya, gagal iya. juga. Karena gambling jatuhnya kalau Gambling gitu. sebenarnya. Nah, Ada yang hal-hal pasti kayak nih gitu. kenapa mundur gitu ya kan. Betul. Pasti kalau itu kan stigma semua orang lah, Iya. stigma masyarakat juga Ya kayak karena gitu ya kan. karena dulu ya nggak dulu aja sih, sekarang juga nyari kerja kan susah kan. Iya. Nah, tapi gue berani resign gitu loh. Nah, Bener-bener keberanian usaha. itu sebenarnya berarti lu nyesel gitu sama keputusan lu. Enggak. Gak nyesel, Nggak tapi nyesel. jatuhnya kayak mengecewakan orang tua gitu. Di situ Seolah mengecewakannya. seolah apa ya? Pilihan itu salah gitu ya. Ya pilihan gue salah bagi mereka, tapi bagi gue ya tetap aja benar gitu, tapi gue mengecewakan lah istilahnya di situ. Iya, 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 iya. Nah tapi mereka nggak bilang Pep, hebatnya. Iya, iya. Hebatnya mereka nggak bilang kalau itu kecewa, tapi gue tahu kondisinya mereka kecewa. Itu orang tua. Ya. Orang tua itu hebatnya, apalagi emak gue tuh. Bokap gue lebih ini lagi Pep, istilahnya dia nggak marahin, cuman ketika gue mau usaha apa nih waktu itu, dia support banget, meskipun supportnya nggak dari modal ya, dari apa yang dia bisa dibantu. Misalnya gue pengen jualan, misalnya gue jualan dulu, pengen jualan es apa tuh, es cappuccino cincau tuh, Iya, dibikinin ininya tempatnya, iya, iya, iya. tapi bahannya gue yang beli sih. Nah, Tapi ya ada juga dia juga gitu kan, tapi dibantuin sama dia. Tapi gue bikin sendiri waktu itu. balik lagi nih Om, yang itu lu apa resign dari perusahaan ya kan, terus orang tua nggak, sebenarnya mereka kecewa, tapi nggak terlalu mempermasalahkan karena mereka sebenarnya mikir, dia mikirin lu stres sebenarnya gitu ya kan, lu tekanan hidup lu kayak apa, lu kan resign gitu kan, terus jatuh ke apa ya, roda yang paling bawah gitu ya kan, misal gitu ya, jatuh di roda paling bawah. Itu mungkin pendapat mereka ya. Pendapat mereka mikirnya gitu, mereka nggak mau menambah beban stres. Bener. Nambah beban stres lu gitu ya kan. Iya. Nah Sebenarnya itu kan gini luar sih, Pep. biasa ini. Cuma kalau menurut gue sih, mereka itu kecewanya gini, lu udah enak kerja, posisi lu udah bagus, ngapa lu berhenti gitu, ngapa lu milih dagang yang nggak pasti kan gitu. Di situ dia mereka itu kecewanya di situ Pep sebenarnya. Nah, tapi ya kalau gue sih enjoy aja kan, nggak ada masalah gitu. Gue tetap menjalani kehidupan gue, mau usaha apa ya gue tetap gue jalanin kan. Iya, iya. Cuman ya memang dari segi gue pernah mengecewakan, enggak ya gue pernah. Tapi kalau dia bilang melawan sih, ya mungkin ada, tapi gue mungkin lupa ya. Tapi karena mungkin nggak terlalu fatal banget sih mungkin ya. Iya, maksudnya dibalik kekecewaan mereka, walaupun nggak dibilang gitu kan, mereka tetap mikir kondisi lu gitu loh. Bener. Nggak Dia terlalu tetap support. memaksakan, nggak terlalu dibilang atau gimana gitu ya.
Karena sebenarnya itu stigma masyarakat. Misalnya dibilang begini lah masalah pekerjaan ya, gue kan lagi nganggur Iya, misalnya. iya. Dibilang gini lah, dibilang aku lagi nganggur nih. Hmm. Dibilang gini, kerja apa aja nggak apa-apa. Dibilang gitu kan. Lah ya udah gue kerja misal jadi jadi laundry misalnya itu kan. Terus dibilang lagi orang ini, lu sarjana kerja di laundry, carilah yang lebih bagus yang sesuai dengan jabatan lu gitu kan. Iya. Gua cari yang lebih bagus sesuai dengan posisi gua, nggak dapat disalahin lagi Disalahin ya kan. lagi. Kerja aja apa adanya. Nah dibilang lagi gitu, apa sih masalah stigma masyarakat ini? Emang sebenarnya lu bagus sebenarnya gitu ya. Masalah berani mengambil pilihan sendiri gitu ya kan. Betul. Di posisi lu sudah kepala cabang nih gitu ya kan. Hmm. Tapi lu berani ngambilnya itu. Walaupun nggak tahu jatuhnya kemana nanti ya kan. Gue nggak tahu bener. Tapi yang penting gue tuh Support orang tua tuh luar biasa. iya, gue pengen ya kalau gue sih pengen ngikutin hati gue aja apa yang mau gue, karena gue masih muda waktu itu kan, pengen Iya, nyoba segala macam. Mungkin kalau sekarang ya gue Keterikatan nggak ada gitu ya. iya, Gitu ya. gue belum ada tanggungan kan dulu. Tanggungan. Artinya kalau sekarang ya gue pasti akan berpikir beberapa kali dong. Kalau mau Untuk resign, melakukan hal yang gitu ya. sama gitu kan. Kalau Iya bukan- iya. Untuk melakukan hal yang begitu, gue bakalan berpikir, Gue juga pernah gitu. ya kan? Ini masih muda ya kan, Iya. ajar aja. Iya masih muda makanya itu. Tapi memang disitulah peran orang tua itu penting banget. Jadi kalau misalnya orang tua gue nih pribadi, emak bapak gue, meskipun mereka nggak secara langsung misalnya bilang, tapi gue ngerasain kasih sayangnya tuh besar gitu loh. Dia support banget gitu, anaknya mau kemana sih gitu, mau ngapain sih gitu. Iya. Mereka nggak ada yang maksain, oh lu nanti jadi ini ya, gue pengen lu jadi ini. Iya. Nggak ada sih. Yang penting lu punya kerjaan, lu dapat duit, selesai urusan gitu. Nggak ada yang penting gue nyusahin orang tua lah, intinya di situ. Kalau gue pribadi sih berpikir kayak gitu. Kalau misalnya orang yang lainnya, gue udah sampai sini lah, lo harus lebih dari gue. Nah, Kebanyakan orang tua kan, kebanyakan mungkin ya gitu Iya. ya kan. Tapi kan kayak lu kan orang tua membebaskannya kan tetap ada aturan gitu kan, kita aja ngikuti aturannya gitu ya kan. Ya kita kan bebas juga, nggak yang nggak yang ekstrim banget, tapi kita Iya. harus ngikutin norma-norma yang ada kan, norma agama, norma sila segala macam ya kan. Yang ada di masyarakat harus kita ikutin. Iya. Cuma satu Pep yang gua inget dari bapak gua tuh ya, dia bilang, Dari bapak. ya gua kan orang Banten nih waktu kan. Gua mau merantau nih. Lu mana sih tadi Lampung sekarang Banten Enggak, lagi? gua tinggalnya di Lampung, besar di Lampung. Tapi Lahir di suku lahir di Lampung. Lampung. Suku gua Banten. Oh, Nah. si ayah. Ayah semuanya, bokapnya bapak ibu. Oh, bapak ibu. Oh. Emak gua Banten, Iya, Nah, iya. waktu gua mau merantau nih ke Padang, gua kan Aha. sekarang ke Padang. Gua bilang sama bapak gua, Pak, gua kan mau merantau nih, ada nggak ilmu yang dititipin gua pengen minta ilmu apa gitu, yang buat apa sih, jaga diri gitu kan. Oh, iya. Karena orang Batak kan identik dengan Iya, ilmu iya. gitu kan. Gua bilang gini, Apa? gak usah pakai ilmu begituan kata dia. Kata dia. Ya mungkin sebenarnya ada ya, tapi gua nggak tahu juga. Tapi setiap gua tanya nggak ada aja bilangnya. Gak usah pakai ilmu begituan. Terus gimana kata gua? Lu baik aja sama orang kata dia. Sama orang nih, lu baik aja sama orang. Dimanapun lu berada, nggak bakalan susah katanya. Aman lu kata dia. Iya. Cuma itu doang pesannya. Lu gak usah nyusahin orang, gak usah busuin orang, gak usah usil sama orang kata dia. Lu baik aja sama orang, udah aman hidup lu kata dia. Mau di mana aja katanya. Sampai gitu. Akhirnya terekam di otak gua. Iya. Ya dengan itu gue ingat, ya gue harus baik nih sama orang gitu kan. Iya. Itu pesennya gitu. Nah itu kalau orang tua, nah itu makanya ada podcast ini supaya jadi pelajaran buat kita semua. Oke, Karena Beb? sebenarnya kan apa ya? Setiap orang kan beda-beda ya kan, Beda-beda. pengalaman hidupnya ya kan. Dan setiap orang pasti punya orang tua dong. Bener gak sih? Pasti, ya kan. Gak mungkin dia lah Pasti, gitu aja kayak Sun iya. Gokong kan. Kecuali Sun Gokong, kecuali cuman Sun Gokong kan. Oh, Sun Gokong kan lahir dari batu. ada yang nggak punya bapak kan ada satu orang. Apa? Ah itu di luar konteks kita kan. Nah, Kita nggak mau bahas itu. Kita bahas yang Gak mungkin lah kita wawancarai dia, Iya. kayaknya kita tahu orang ya kan. ya pokoknya gue pengen di podcast ini
ada kebaikan yang bisa atau ada pesan moral lah Iya. minimal yang bisa kita bagikan ke orang gitu Pep. Hmm. Makanya Pep, Terus gimana kalau lu belum subscribe Pep. Iya. Lu ajak Misalnya gini teman-teman nih, lu subscribe kan Pep. kita cerita tentang orang tua gini ya. Iya. Gimana kalau misalnya kan maksudnya nggak punya orang tua nih, ada ya kan, ya maksudnya dia lahir orang tuanya udah nggak ada. Misalnya si ibu udah meninggal Iya, gitu ya kan, iya. di umur berapa tahun nanti si ayah meninggal juga kan, Hmm. dia nggak dapat kasih sayang. Nah, Iya. bisa nggak kita adain podcast kayak gini, ada manfaat nggak bagi mereka, orang-orang kayak mereka gitu kan? Jatuhnya kan Oke. jangan sampai mereka bilang nih, lu video lu nggak relate sama gua. Ya kan? Oh gitu. Nah, Sesuatu itu Beb, kalau menurut gua nih, hmm. podcast gua ini bakalan relate ketika dia jadi orang tua nantinya. Oh, bukan dia sebagai anak Bukan ya kan? sebagai Iya, bisa. Ketika dia jadi orang tua nanti, Aha. terus dia udah nonton podcast gua, oh begitu ya, orang tua itu bagusnya Seharusnya begitu ya, seperti itu. berkesan kepada anaknya ya, bahkan anaknya sampai dewasa, sampai punya anak. Oh begitu ya didikannya. Mudah-mudahan Iya, nih dia meniru itu Pep, meskipun Hmm. mereka, mohon maaf ya, meskipun mereka nggak merasakan kasih sayang orang tua, tapi minimal nanti mereka bisa berperilaku menjadi orang tua yang baik gitu. Seperti itu harapan gua. Meskipun dia nggak merasakan kasih sayang sama orang tuanya, karena ya kita nggak tahu ya, nasib orang kan beda-beda kan. Tapi Iya, kan iya, ketika dia menonton podcast ini, suatu saat dia akan menjadi orang tua juga, Baru relate ya. baru relate. Iya, Dia iya. mudah-mudahan kebayang tuh di otak dia. Kata di Iya, podcast King Ahmad podcast itu bener juga nih gitu, pengorbanan orang-orang tua kan gitu. Hmm. Oke, Gimana, asik kan? asik. Oke. Makanya lu subscribe. Lu subscribe. Iya. Oke Feb, thank you ya. Oke. Mudah-mudahan kita lanjut terus videonya. Sip. Support terus. Thank you.